Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali saudara pemirsa. Tema apa yang akan kita bahas hari ini? Tentunya ini penting sekali jikalau Anda sampai kelewatan, pastinya sayang sekali ya. Karena kita akan mengupas seputar pelayanan penertiban dokumen kependudukan masyarakat atau PPKM, yang mana ini diselenggarakan oleh salah satu program yang disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hadir di studio bersama saya saudara ada Kepala Seksi Identitas Penduduk ya, Bapak Andi Made Ali Patiroy. Kita ucapkan selamat datang di TV Peduli. Assalamualaikum Pak Andi. Assalamualaikum. Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah. Baik, ini salah satu program inovasi seperti itu barangkali Pak ya, seputar pelayanan penertiban dokumen kependudukan masyarakat. Seperti apa untuk di wilayah Parepare sendiri Pak? Silakan. Jadi sebenarnya kita itu PPKM itu kita berbasis ke RT RW. Ya. Jadi bisa, apalagi sekarang kan masih kita ini kan masalah tentang prokes, protokol kesehatan, maka kita yang terjun dan tapi sesuai dengan wilayah yang kita datangi, apakah tidak terjangkit atau bagaimana, baru kita ini kan gitu. Dalam hal dan sampai kita turun ternyata di wilayah itu ada COVID, jadi kita tidak bisa masuk ke situ. Karena itu jadi kita lihat dulu, misalnya kelurahan ini, RT ini, kita bicara dulu ke tim COVID, bagaimana wilayah di situ, apakah bisa kita masuki atau tidak. Gitu. Oke, tapi maksud saya begini Pak, ini untuk program ini sendiri, ini esensinya apa dulu gitu kan? Kalau tadi ada persoalan ada masyarakat yang terjangkit ya, itu kan mungkin saya kira penjabaran daripada keefektifan program ini. Tapi sebenarnya masyarakat ingin tahu sebenarnya PPKM itu apa dulu, untuk apa, dan istilahnya benefit atau manfaatnya kemudian dengan hadirnya program ini kepada masyarakat seperti apa? Jadi manfaatnya itu supaya masyarakat kan tidak berjubel di kantor dan kita datangi. Yang kita layani di situ adalah semua dokumen kependudukan. Oke. Semua termasuk akte kelahiran, akte kematian, KTP, kartu identitas anak, itu kita layani semua. Tanpa kecuali itu kita ini kan di situ. Jadi masyarakat tidak datang lagi berkunjung ke kantor, tinggal RT RW yang proaktif di sini. Oke, baik. Jadi intinya di sini adalah pelayanan ini sendiri bukan lagi person to person begitu ya, tapi langsung diambil alih oleh RT RW dari kelurahan yang bersangkutan. Tapi kalau boleh disampaikan kepada pemirsa di rumah, ini Pak Andi, ini program ini sendiri sudah berjalan berapa lama begitu? Jadi ini program sebenarnya atas instruksi Pak Wali Kota di Tindalatory ini, bahwa bagaimana, apakah ada langkah selanjutnya untuk ke masyarakat, jangan cuma di kelurahan, di kecamatan, bisa tidak capil turun langsung ke RT RW, kita sanggup. Nah itulah kita ini kan. Nah ini baru sekitar 2 bulan ini kita laksanakan. Seperti apa nih masyarakat dengan adanya? Dia kalau kita mau lihat itu dari ininya, dia merasa bersyukur karena dia tidak ke kantor lagi, dan juga itu kan kita di kantor itu tetap mengacu sama prokes, jadi tidak antri lagi. Kalau di sana kan dia jam berapa, kita kan kasih waktu dari jam 9 sampai jam 12 siang. Dia kan tetangganya, dan di situ yang kita sudah lakukan itu kelurahan Lemoe sudah, kita ambil sampel Lemoe, RT RW yang dekat kelurahan itu. Terus kelurahan Bukit Harapan yang pertama. Sekarang ini di Lakasi, Palakawa. Jadi tim PPKM untuk Dukcapil itu sekarang ada di kelurahan Lakasi, melakukan ini. Jadi sementara ini berlangsung. Oke, tapi gini, mungkin sebagian masyarakat mungkin belum tahu, ini informasinya mungkin secara menyeluruh belum ya. Jadi kalau misalnya saya di salah satu RT di wilayah Kota Parepare begitu, kemudian kan otomatis
kita yang masyarakat sendiri yang harus menyampaikan bahwa saya mungkin butuh contoh perpanjangan untuk KTP misalnya ya, atau mungkin mau membuat akte kelahiran misalnya. Bagaimana mekanisme yang dilakukan? Misalnya saya langsung ke RT RW-nya Pak, nanti RT RW-nya yang melengkapi semua indikator yang dibutuhkan, baru ke Disduk Capil, begitu? Jadi begini, yang kita ini kan adalah kita beri data ke RT RW. Sebelum kita turun, kita beri data RT RW bahwa si A ini belum melakukan perekaman KTP. Oh, begitu misalnya kalau KTP ya. Terus si A ini belum memiliki akte kelahiran. Ini kita mau tahu ini si A ini apa masih hidup atau tidak. Nah disitulah kita berikan ke yang bersangkutan. Karena sekarang itu pelaporan yang kita minta dari RT RW, dari lurah itu kan termasuk itu. Dalam hal itu bahwa ini bagaimana, kenapa ini tidak datang untuk melakukan perekaman KTP, apa alasannya. Makanya kita kasih data. Sebelum kita turun, kita kasih data dulu. Iya, itu untuk yang mungkin sudah terdata, yang dalam artian sudah ada informasinya di Disduk Capil, tinggal mungkin keterangan perpanjangan waktu misalnya. Tapi kalau mungkin untuk membuat baru, misalnya akte kelahiran begitu. Kalau akte kelahiran itu kan yang paling utama itu adalah buku nikah orang tua, kartu keluarga, terus KTP yang bersangkutan, maksudnya dalam hal ini orang tuanya. Atau kalau yang bersangkutan tidak ada itu, kita tetap cari itu yang namanya buku nikah. Yang paling utama buku nikah, buat itu dan buat permohonan untuk buat akte kelahiran. Iya, tapi maksudnya ketika kan itu apa namanya persyaratan yang dibutuhkan begitu ya. Tapi kalau misalnya seperti saya bilang tadi, saya langsung ke RT saya begitu, Pak, saya mau urus akte kelahiran, apa yang dibutuhkan sudah saya siapkan. Nah, kalau saran saya ya bagi masyarakat, untuk apa kita melalui RT RW, langsung saja ke Capil. Karena itu kan jelas nantinya apabila ada yang dibutuhkan, kembali lagi. Nah misalnya dia itu, karena dia punya data tidak konkret dengan apa yang ada di data kami. Misalnya kan tahun kelahiran itu kan beda, berarti kan ini kalau yang bersangkutan apalagi kita tidak mau terima yang namanya diuruskan. Kenapa bukan dia langsung saja ke kita? Tapi kan tadi ada program ini Pak, supaya nah sekarang ini untuk yang itu Bu, itu kita langsung ke masyarakat RT RW, nanti di sana dijelaskan sama petugas yang ada di situ. Ini yang kami butuhkan. Makanya kita sekarang ke RT RW supaya tidak terlalu jauh masyarakat ambil data yang kita butuhkan. Oke, baik. Begini, saya mungkin belum secara intens bisa apa ya. Oke, saya paham sampai bahwa ini memudahkan masyarakat supaya mungkin paling tidak di Disduk Capil tidak berkumpul ya, tidak membludak gitu. Tapi kan ada beberapa item yang mau tidak mau juga harus ke Disduk Capil, seperti ke apa namanya? Seperti pembuatan akte kelahiran yang tadi kata Bapak Kepala Seksi bahwa ini menghindari orang pulang pergi begitu ya. Tapi kalau begini Pak, untuk sejauh ini PPKM sendiri kan jalannya 2 bulan terakhir ya. Oke, apa-apa saja pemberkasan yang dalam artian yang sudah ditangani secara efisien begitu? Itulah tadi saya sampaikan bahwa kita di situ Pak Bu, jadi kita itu full tim turun. Dalam hal ini full tim turun, pembuatan akte, ya, minus perkawinan, karena itu perkawinan kan harus ada dari ini dulu. Terus kalau akte, KTP, KK, itu kita langsung di situ dicetak, diterima di sana, termasuk KIA, kartu identitas anak. Itu yang kita anukan langsung ke masyarakat itu yang sekarang untuk kegiatan PPKM. Oke. Jadi kalau boleh dijelaskan ke kita sudah berapa kelurahan yang tercover untuk program ini? Jadi untuk kelurahan ini jadi baru 5 kelurahan kita laksanakan ini. Ya. Itu pun kita lakukan itu karena nanti kita turun apabila ada
RT RW yang menghubungi kita bahwa saya mau didatangi. Baru kita kasih, oh misalnya ya RT 1 RW 2 Kelurahan Bukit Harapan. Saya mau dikunjungi Pak. Jadi kita buat cari datanya, siapa yang belum melakukan ini. Kita kirimi, inilah data yang penduduk Anda yang belum melakukan, misalnya belum ada akte kelahirannya, belum ada KTP-nya. Oh ya, jadi begini, sebelum saya sederhanakan dulu. Jadi kalau seumpama si RT 1 ya RT 1 ini istilahnya tanpa ada laporan dari warganya. Jadi RT 1 sendiri yang berinisiatif bahwa saya mau dikunjungi begitu. Ya, betul. Oke. Jadi belum ada tidak menunggu daripada masyarakat warganya, RT 1 ini meminta ke Disduk Capil untuk didatangi, kemudian misalnya tadi Bukit Harapan begitu ya, nanti Disduk Capil yang searching mencari tahu apa-apa saja begitu yang ada di Bukit Harapan itu di RT tersebut, untuk kelengkapan administrasi daripada penduduknya begitu warganya. Betul. Oke, paham. Baik. Kita jeda dulu Pak Andi, kita nanti akan gabung lagi. Saudara jangan kemana-mana, saya akan segera kembali selepas ini. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Ilsutun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara, Anda masih bersama kami, bersama Pak Andi Made Ali, Patir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seputar program PPKM ini yang tentunya pasti muaranya adalah bagaimana memudahkan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat paling bawah gitu di RT begitu ya, RT RW, kemudian nanti akan berkembang ke tingkatan berikutnya. Tapi kalau dari tadi berapa sudah 5 kelurahan Pak ya? Itu bagaimana
kegiatan proaktif yang dilakukan oleh masyarakat. Ini kan baru 5, kita kan masih ada beberapa kelurahan lain yang belum sempat ini ya. Ini mungkin di kesempatan ini Bapak bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terkhusus RT RW yang bisa menyaksikan kita untuk jauh lebih proaktif untuk menyambut baik daripada program itu sendiri. Jadi begini, begini bagi warga masyarakat, terkhusus untuk RT RW, apabila mau dikunjungi, silakan hubungi kami, Kepala Seksi Identitas Penduduk, dengan nomor HP 082 349 752 173. Disitulah nanti kami akan beri data ke masyarakat, ke RT RW, bahwa ini datanya dan kita minta kapan mau dikunjungi. Jangan sampai kita kasih ternyata dia bilang minta maaf jangan dulu dikunjungi saya karena ada kegiatan begitu. Jadi kita kasih kelonggaran kapan kita bisa kunjungi. Tabe Bapak, ini nomor handphone pribadi apa nomor pribadi? Ya. Wih, langsung pribadi. Karena memang kita di Capil itu apabila masyarakat yang ini kita langsung ini nomor saya, silakan. Dan kalau mau lebih ininya lagi bisa dihubungi 0811 415 227 itu pengaduan. Kotak pengaduan untuk pengaduan itu. Dan nanti di situ dia ini kan. Oke. Apa kita ini kan? Baik, ini untuk 2 bulan berjalan ada 5 kelurahan yang sudah yang sudah disasar di untuk program PPKM ini. Variasi berkas administrasi apa saja Pak yang diselesaikan untuk di 5 kelurahan ini? Yang paling banyak? Itulah yang paling banyak itu adalah kartu keluarga dan KTP KIA. Itu yang 3. Yang dominan itu KIA, kartu identitas anak, KTP dan kartu keluarga itu. Kartu keluarga. Oke. Jadi sekarang begini, masyarakat mungkin akan penasaran bagaimana mekanisme berikutnya setelah mungkin RT 1, anggaplah RT dari Kelurahan Kampung Pisang. Kemudian RT-nya melapor ke Disduk Capil, mohon Pak saya dikunjungi. Setelah ada data yang diberikan dari Disduk Capil seperti yang Bapak sampaikan di segmen sebelumnya, ada 3 yang mungkin itu ada KIA, KK dan juga KTP. Setelah dilapor itu berapa lama sehingga dari masyarakat itu dari proses pelaporan sampai bisa menerima bukti fisik dalam artian dokumen asli yang sudah diusulkan? Ya, kalau yang begituan Bu ya, sebenarnya tidak ada langsung jadi di tempat. Kita misalnya kunjungi itu Kampung Pisang, setelah itu kita rekam, langsung tunggu menit jadi. Berarti di Disduk Capil turun dengan alatnya begitu ya? Iya betul. Makanya saya bilang full tim. Ya, full tim dalam hal ini termasuk peralatannya itu kita lengkap. Apalagi ada kita dapat bantuan lagi dari pusat itu untuk dapat jangkauan biar kemana kita pun. Biar sampai di Watan Batu Kiki. Berupa kendaraan? Bukan. Alat perekaman. Alat penangkapan gitu kayak ini. Maksudnya modelnya M2M. Mesin to mesin. Maksudnya walaupun kita ini ke sana tetap itu kita pakai anten langsung jadi. Baik. Jadi walaupun kita sekarang itu kita sasar semua. Tidak ada lagi bahwa tidak ada jaringan di sana, tetap kita coba. Baik. Makanya disuruh RT RW silakan mendaftar kapan dan kapan dia mau dijadwalkan. Tapi dia hari kerja. Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 4 sore. Enggak, maksudnya jam kerja di sini cuman sampai jam kita tidak mau membebani masyarakat. Jadi kita tetap jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Gitu. Proses pelayanannya itu Senin sampai Jumat. Kalau hari Jumat itu mungkin tidak kita kalau hari Jumat itu biasa kita lakukan adalah apabila ada masyarakat yang sakit. Misalnya dia tidak bisa datang lagi di kantor. Terus di RT juga dia tidak bisa, kita datangi langsung ke rumahnya. Langsung jadi juga KTP-nya. Jemput bola langsung. Betul. Itu hari Jumat. Khusus untuk Senin sampai Kamis ini
pada pukul 9 kantor, sampai pukul 12. Ya. Oke, di hari Jumat ini diprioritaskan untuk yang tidak sempat mengurus di Sdukcapil yang mendatangi yang bersangkutan, termasuk mungkin yang saat ini sedang di rumah sakit, termasuk disabilitas itu yang paling utama itu kita inginkan. Karena apa? Apabila dia tidak memiliki kasihan KTP, mau apa? Dia mau berobat di mana? Berarti kan dia harus mengeluarkan jaminan. Nah, kan ada KTP kan tidak ada, gitu. Oke, baik. Nah, kita istirahat sejenak, Pak Andi. Saudara, mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan di fanpage Facebook TV Peduli seputar program penertiban dokumen kependudukan masyarakat yang sudah 2 bulan ini berjalan ya oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Parepare, mana ini merupakan salah satu inovasi terbarukan dari Disdukcapil Kota Parepare. Tetaplah bersama kami. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Fagirto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, dan hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami seputar bagaimana pelayanan prima yang dipersembahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dengan diluncurkannya salah satu program yakni PPKM atau Pelayanan Penertiban Dokumen Kependudukan Masyarakat, yang mana tentunya akan dijadwalkan kembali untuk beberapa kelurahan lain yang belum sempat, karena menurut informasi baru 5 kelurahan seperti itu. Mungkin di kesempatan ini Pak, sekaligus juga segmen terakhir di program acara ini, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, bagaimana mungkin pemirsa, wah saya harus hubungi RT ini gitu kan, karena mungkin saya butuh perpanjangan atau butuh KTP saya atau bagaimana lah begitu, ada mungkin keluarga dan bagaimana yang butuhkan update administrasi kependudukan yang terbaru begitu, silahkan Pak untuk beberapa kelurahan lain. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa Dukcapil tetap kita mengacu sama data yang ada. Jadi apabila ada masyarakat
yang membutuhkan penjelasan lebih lengkap bisa dihubungi call centernya 0811 415 227 atau kalau bisa ke nomor saya sendiri 082 349 752 173. Jadi masyarakat itu pun sudah kita kirim kebetulan itu kita berbasis ke RT kecamatan dan kelurahan, ada khusus untuk WA itu, website itu. Nah silakan masyarakat yang ini yang membutuhkan hubungilah itu nomor. Kita akan sampaikan bahwa apa-apa yang kita butuhkan nanti kita jelaskan bahwa begini kita inginkan. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin mendapatkan pelayanan secara prima, karena nanti akan didampingi oleh langsung ya, baik dari aparat kelurahan, RT RW dalam hal ini, dan juga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil langsung. Dan jangan khawatir ketika proses ini dilakukan, mulai dari perekaman sampai datanya diterima itu langsung di tempat. Ya. Dan itu hanya hitungan menit saja, tidak perlu lama-lama dan panjang-panjang. Dan yang paling utama mohon izin Pak Andi bahwa tidak usah menggunakan calo. Ya, betul. Termasuk itu kita silakan ada kecapil dan juga itu tidak ada bayaran. Ya. Tanpa dipungut bayaran. Ya, tanpa dipungut bayaran. Itu makanya. Iya, oke. Jadi istilahnya seperti yang dikatakan Pak Andi tadi, kalau memang bisa dilakukan sendiri kenapa tidak begitu ya? Apalagi kalau misalnya ini tadi untuk KIA, kemudian KTP dan KK ini sekarang sudah tidak sulit karena sudah ada M2M ya, mesin M2M yang sudah diadakan di Disduk Capil dan sudah menyasar seluruh wilayah di pelosok Kota Parepare begitu tanpa terkecuali. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi, tidak ada lagi alasan untuk tidak mendapatkan kartu administrasi terbarukan secara update begitu ya, karena Disduk Capil memudahkan semuanya dan yang paling utama tadi tidak dipungut biaya apapun, betul. Free. Makanya RT RW silakan kita baku ini silakan menghubungkan dengan kami dan kami akan siap kapan waktu Anda kami akan datang. Oke. Sesuai dengan data yang ada pada kami. Betul. Dan untuk telepon Anda bisa menghubungi untuk line call center atau hotline Disduk Capil 081 141 5227 atau nomor pribadi ya Pak ya. Ini luar biasa Bapak Andi Madali memberikan nomor pribadinya, ini mungkin standby 24 jam nih kalau ada, paling tidak kalau tidak bisa telepon di chat WA gitu Pak ya di 082 349 752 173. Insyaallah Disduk Capil akan memberikan layanan prima, efektif, efisien dan tepat guna. Wah luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Kepala Seksi dan Dinas Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sampaikan salam hangat kami untuk Bapak Kepala Dinas ya. Semoga tetap bersemangat yang pasti. Amin. Dan selalu sehat semuanya dengan full timnya. Salam kami, semoga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan yang paling utama adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Baik Saudara, demikianlah kebersamaan kita untuk tema hari ini. Insyaallah saya akan menyapa Anda kembali di hari berikutnya ya, dengan tema dan juga narasumber yang tidak kalah menarik dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.